Di pesisir barat Sumatera, berdiri sebuah benteng yang berbicara tentang kekuatan, persaingan, dan dinamika besar dunia kolonial. Inilah Fort Marlborough, benteng Inggris yang berdiri sejak abad ke-18, saksi bisu perjalanan panjang pengaruh EIC di Nusantara. Dari tujuan perdagangan rempah hingga perebutan kekuasaan antara bangsa Eropa, kisahnya adalah bagian penting dari sejarah kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-17, rempah menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar Eropa. Perusahaan dagang seperti British East India Company (EIC) dan Verenigde Ostindische Compagnie (VOC) bersaing untuk menguasai jalur perdagangan ini. Inggris memilih kawasan pantai barat Sumatera sebagai pangkalan perdagangan mereka sejak 1685 untuk memanfaatkan hasil bumi, termasuk lada hitam, dan memperluas jaringan. Kawasan ini kemudian dikenal oleh Inggris sebagai Banculen, pusat komersial yang menghubungkan perdagangan rempah Indonesia ke Eropa melalui jaringan global EIC. Benteng Marlborough mulai dibangun pada tahun 1714 atas prakarsa Joseph Collet, gubernur EIC di Benculen, untuk menggantikan Fort York yang sudah usang dan kurang kuat menghadapi ancaman rival VOC serta konflik lokal. Benteng ini dibangun di atas bukit buatan dan direnovasi secara bertahap hingga tahun 1719. Namanya diambil dari John Churchill, seorang jenderal Inggris terkemuka pada awal abad ke-17 sebagai simbol prestise militer dan dominasi EIC. Benteng ini dirancang dengan struktur persegi panjang, parit kering, dan bastion di setiap sudutnya, memperlihatkan arsitektur pertahanan khas abad ke-18. Fort Marlborough tidak hanya sekedar benteng pertahanan. Di dalamnya terdapat kantor dagang, pemukiman para pejabat EIC, hingga pusat strategi perdagangan. Dalam kurun waktu lebih dari 1 abad, EIC menggunakan benteng ini untuk mengawasi dan melindungi interes dagang Inggris di kawasan itu. Pernah terjadi konflik yang melibatkan masyarakat lokal. Di tahun 1719, tokoh lokal dan warga setempat menyerang benteng sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Inggris karena rasa ketidakadilan dan perselisihan politik yang muncul sejak awal pendirian benteng. Sepanjang masa penjajahan, benteng ini menjadi titik strategis dalam persaingan kolonial. Pada pertengahan abad ke-18, benteng ini pernah diserang oleh pasukan Prancis di bawah komando Comte d'Estaing yang menunjukkan bahwa benteng ini bukan sekedar markas lokal, tetapi bagian dari konflik besar antara negara Eropa dalam era Perang 7 Tahun. Pada akhir periode EIC, dari satu sumber diketahui bahwa berbagai tekanan dari rival kolonial serta faktor ekonomi mendorong Inggris untuk merundingkan pembagian wilayah. Pada tahun 1824, melalui Perjanjian London, Inggris menyerahkan Bengkulu dan Benteng Marlborough kepada Belanda, sementara Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris. Setelah resmi berpindah tangan, benteng ini dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda hingga Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, benteng sempat menjadi basis pertahanan mereka selama perang. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, benteng ini digunakan sebagai markas polisi dan kemudian markas TNI AD setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada 1950. Kemudian pada tahun 1977, benteng ini resmi diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipulihkan sebagai cagar budaya. Kini, Fort Marlborough menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di pusat kota Bengkulu. Struktur fisiknya masih berdiri kokoh meskipun berusia lebih dari 300 tahun. Cerita tentang benteng ini menghubungkan kita dengan narasi global kolonialisme, persaingan dagang, dan bagaimana kekuatan Imperium Eropa pernah berupaya mendominasi rempah Nusantara. Dari meriam yang masih tersisa hingga parit kering di sekeliling benteng, setiap sudutnya membawa jejak sejarah yang tak ternilai, warisan dari masa ketika perdagangan dunia ditentukan oleh kekuatan dan strategi politik.